Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang yang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberikan kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dialah telah ada sebelum aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dalam terang Kristus. Yohanes mengawali Injilnya dengan hal mendasar, yaitu firman. Firman yang adalah terang hidup dan sang kebenaran. Firman telah menjadi manusia dalam diri Yesus Putra Allah. Firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Dialah Sang Almasih yang dilahirkan oleh perawan Maria. Oleh sebab itu, Yohanes berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes sekaligus mengajak kita untuk siap sedia menjadikan tempat kediaman sang terang. Bapak Ibu Saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Allah selalu hadir bersama kita. Kasih-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Dan Ia tidak pernah membiarkan kita berada dalam kesendirian. Dia selalu hadir untuk membawa kita pada terang. Maka Yohanes berkata, dalam Dia ada hidup.
dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Memang kedatangan dan kehadiran Yesus Kristus di tengah kita membawa suka maupun duka. Sukanya adalah ada yang dengan sukacita menyambutnya, dan dukanya adalah ada yang menjadi anti dengan kehadirannya. Setiap manusia tidak pernah melihat sang terang atau sumber terang, yaitu Allah. Akan tetapi kita mengenal Allah dalam diri putranya. Kita diajak oleh sabda Tuhan hari ini untuk mampu melihat dan mengenalnya, sebab kita adalah milik kepunyaannya dan kita harus menerimanya serta percaya kepadanya. Yesus sendiri bersabda, "Siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa-Ku, dan Bapa-mu yang di sorga yang tak kelihatan. Siapa yang mendengarkan aku, ia mendengarkan Bapa-Ku yang tersembunyi." Kasih-Nya yang sungguh membebaskan kita. Dia adalah Allah pembebas. Di dalam diri putranya, Allah telah membebaskan kita dari segala bentuk penderitaan. Dialah yang membawa kita pada kehidupan baru yang penuh sukacita. Hari ini merupakan hari terakhir tahun ini. Saat yang tepat untuk merenungkan bagaimana kita menggunakan waktu kita selama setahun penuh ini. Marilah kita sejenak merefleksikan perjalanan suka duka kehidupan kita selama tahun 2024. Kita sadari bahwa banyak pengalaman suka yang kita terima dari Tuhan. Namun tidak sedikit pula pengalaman duka yang kita alami. Di tengah kondisi dan situasi itu, sebagai orang beriman, kita diajak untuk menyadari apakah kita sungguh masih bersyukur dan percaya akan kasih dan penyerahan Allah di penghujung tahun 2024 ini. Mari kita melepaskan dia dengan penuh rasa syukur. Kita tetap mensyukuri pelbagai berkat Allah yang kita terima selama bersamanya. Tahun 2024 akan pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Dan tahun 2025 akan datang untuk kita. Mari kita siap diri menyongsong dan menerima tahun 2025. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.